Bahana, welcome back to our channel, Bahana Channel. Apa kabar? Senang sekali saya Yelma Alvin kembali menyapa sahabat Bahana semuanya. Dan saya berharap sahabat Bahana dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Nah sahabat Bahana, kali ini saya lagi nggak talk show atau webinar. Kali ini saya mau ngobrol 3S, santai, serius, sukacita dalam podcast Lily, Love in My Life. Tentunya saya nggak sendiri kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Guest star kita hari ini adalah seorang yang tentunya sudah dikenal oleh banyak orang di dunia pelayanan dan di dalam gereja Tuhan di Indonesia. Juga dikenal di masyarakat pada umumnya. Beliau adalah the one and only Bapak JH Gondowijoyo. Apa kabar nih Pak? Oh selalu baik. Selalu baik, puji Tuhan. Apalagi kalau podcast gini, kalau udah baik kan gimana? Oh enggak, puji Tuhan. Hari ini Pak Gondo akan menemani saya ngobrol 3S tadi. Nah, saya akan menginformasikan dulu sebelumnya. Pada bulan lalu, April, tanggal 26, penerbit Andi telah meluncing 2 buku luar biasa. Yang pertama, buku dengan kategori novel yang berjudul WIM, podcast novel WIM yang dapat ditonton oleh sahabat Bahana di video ini. Dan sahabat Bahana semuanya, ada buku yang kedua yaitu buku Lily. Ini semacam antologi novelette, mini novel yang berisi kumpulan short stories kisah mendiang Ibu Liliawati Gondowijoyo yang ditulis dari 3 sudut pandang pengarang 3 penulis hebat penerbit Andi, yaitu Rizky D, Ari Kinoisan, dan Xavier Quentin Pranata. Nah, 2 mahakarya terbaru dari penerbit ini relate dengan kehidupan Pak Gondo dan mendiang Ibu Lili. Dan buku Lili inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini, tentunya bersama dengan Pak Gondo. Iya. Sudah siap Pak Gondo? Siap. Oke. Kita akan bahas tentang buku Lili. Pasti tentunya sahabat Bahana sudah tidak sabar untuk mengetahui apa sih isi dari buku Lili ini. Oke. Seperti yang saya dengar Pak Gondo, kalau Pak Gondo sebenarnya nggak tahu sama sekali nih tentang buku Lili ini. Nah, kemudian buku ini menjadi surprise untuk Pak Gondo pada hari bahagia Pak Gondo kemarin. Nah, bagaimana kesan dari Pak Gondo terhadap hadirnya dan terbitnya buku Lili ini, Pak? Saya itu kaget. Oke. Kagetnya ini kan basicnya adalah true story. Iya. Ya. Nah, saya nggak pernah diwawancara. Oke. Dapatnya data dari mana? Saya nggak tahu. Tahu-tahu muncul novel Lily dan WIM ini, wah kaget saya. Surprise buat saya. Surprise. Ya. Lalu saya baca isinya. Iya, melenceng apa enggak? Gitu. Setelah dibaca gimana, Pak? Bagus, ya, ya. bagus. Ya. Oke, itu kesan dengan Pak. bahasa sastra yang baik, dengan kupasan yang baik gitu. Ya, diambil spot-spot tertentu, tapi memang true story. Iya, oke. Iya. Ini langsung didengarkan true story, sahabat Bahana. Iya. Jadi emang buku ini bagus ya Pak isinya, Pak Gondo sudah baca sendiri dan surprise terkejut. Sudah saya baca. Dan senang ya Pak tentunya. Iya. Oke, Iya. Senang dan sedih. Oh, senang dan sedih ya. Nih, senang dan sedih. Iya. Nah, pasti pengen tahu kan kenapa? Oke. Soalnya teringat masa lalu. Iya. Ya. Saya bacanya juga saya menitikkan air mata, Pak. Oh sama ya. Pada bagian-bagian akhir itu wah Ya, saya bener. ya menitikkan air mata. Dan nggak cuma 1 tisu Pak, saya sampai 3 tisu. Oke, sahabat Bahana, kita akan bahas lagi Lili ini. Nah, kalau sahabat Bahana membaca novel CDPH, pasti sahabat Bahana tahu bagaimana sifat karakter Pak Gondo waktu masih muda. Pak Gondo ini waktu masih muda sangat keras dan tegas. Nah, kalau orang Jawa Timur nih bilangnya kalau ada mokok atau mokong ya, atau dokok ya. Dokong, mokong. Ya. Itu dia sifat Keras Pak Gondo. kepala. Iya. Dan Ya. akhirnya Pak Gondo dewasa gini bisa berubah dan mempunyai quote yang jadi favorit saya, Pak. Hidup ini adalah perjalanan waktu. Oh iya. Ada 3 unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama peluang, kedua nilai-nilai kehidupan, dan yang ketiga pertanggungjawaban record catatan kita. Iya. Ralat saya ya Pak kalau saya salah ya. Ini quote dari Pak Gondo yang sudah dewasa gini, bukan waktu masih muda. Nah, dari ini menurut Pak Gondo seperti apa sih sosok Ibu Lili di mata Pak Gondo sampai Pak Gondo bisa berubah sampai sedemikian? Ya, saya ini sejak semula, sejak kecil saya punya semboyan dalam hidup saya bahwa
hidup ini adalah berjuang. Berjuang. Nah, di dalam berjuang ini, saya ini orangnya nggak tahu gimana, dari awalnya udah keras, ya mokong itu ya, ada dokongnya, ya nggak mau ngalah gitu, ya kebentur, ya maju terus, ya. Nah, itu sejak awal keras, tegas, ya. Tapi saya menerapkan satu kehidupan yang tertib, rapi dan disiplin itu sejak kecil. Ya, ya itu. Ya, terus di matanya Pak Gondo ini, bagaimanakah Ibu Lili pertama kali ketika Pak Gondo ketemu? Yang terus akhirnya setelah berjalan waktu, Pak Gondo mengenal Bu Lili dan akhirnya Pak Gondo bisa berubah menjadi pribadi yang lembut, mungkin seperti ya. Waktu saya pertama kali ketemu, saya melihat sosok wanita yang sederhana, yang lembut gitu ya. Dari tatapan matanya itu terasa itu kelembutan hatinya. Nah, saya pertama kali saya lihat, tapi saya belum tahu hatinya, saya belum tahu perilakunya, tingkah lakunya itu belum tahu. Tapi pertama kali saya ketemu itu, saya lihat ini adalah sosok wanita yang lain daripada yang lain gitu. Jadi daya pikatnya itu adalah pada kesederhanaannya dan kelembutan hatinya. Dan itu tentu dibangun dari rohaninya dia. Tentu itu dibangun dari situasi keluarganya, dari teladan keluarganya. Itu yang pertama kali saya rasakan. Dan itu menyentuh hati saya. Baru pertama Pak langsung menyentuh. Iya, menyentuh itu karena kelembutannya. Ini kok lain gitu loh. Perempuan ini kok lain, ya banyak perempuan tuh, ada yang agak genit, yang ada agak kaku, ya, yang penampilannya wah, ya macam-macam lah, ya macam-macam. Tapi ini dari senyumnya, dari ucapannya itu kelihatan lain. Ya. Pertama kali ketemunya sudah ada kesan seperti itu ya Pak, apalagi ketika ketemu kedua, ketiga, keempat, pasti ada kesan-kesan lain yang lebih ini. Nah, oke, menurut novel Jadi PH ini juga, Ibu Lili ini kadang suka cemburuan. Benar nggak sih Pak? Wah iya kalau itu. Apa boleh cerita nih Pak? Tapi cemburunya itu ya karena saya juga. Ya karena saya ini ya memang kayak saya ini orangnya hidupnya itu tidak bisa dikekang gitu. Dan saya ini suka bergaul, banyak teman gitu ya. Nah, saya kan nggak tahu ada teman yang seneng sama saya apa gimana, ya ada yang menggoda sedikit ada gitu. Dan pada waktu Lili itu tahu, ya dia cemburu. Iya. Bentuk cemburunya kayak apa sih Pak kalau Bu Lili? Ya diam cemberut gitu. Diam cemberut gitu. Kayak marah gitu enggak Pak? Marah. Dia itu tidak marah sebenarnya, tapi diam cemberut gitu. Ajak ngomong itu ya diam. Ya kelihatan dari wajahnya itu adalah yang nggak begitu suka gitu. Ada sesuatu yang ganggu dia, ganggu hatinya. Nggak pernah berkata kasar, nggak. Nggak pernah ya Pak ya? Nggak. Wah, Ya. sangat lembut sekali hati Bu Lili. Ya. Nah ini Pak Gondo, saya ini kan mewakili generasi milenial nih Pak. Nah, buat generasi saya tuh mungkin saya tuh agak samar Pak, bayangan orang zaman dulu percintaannya tuh kayak gimana sih. Nah boleh nggak nih Pak Gondo sharing awal kenalan, terus PDKT, terus habis itu nembaknya gimana Pak, nembak terus jadian sama Bu Lili ini gimana ceritanya sampai akhirnya pacaran? Ya saya ini memang dari awalnya, dari sejak muda itu memang senang bergaul. Nah dari bergaul itu ya ada yang pendekatan, ada yang namanya tanda kutip pacaran itu ya ada gitu. Nah karena senang bergaul gitu. Tetapi selama saya bergaul, saya tidak pernah menyatakan cinta. Ya, tapi saya ada yang dekat. Ya saya ajak diskusi, omong-omong, jalan sama-sama. Kadang-kadang jajan makan sama-sama ya tanya jawab, ini diskusi macam-macam ya. Tapi saya tidak pernah sekalipun memberikan pernyataan cinta, nggak pernah. Nah kalau sama Bu Lili ini
Nah, kalau sama Lily ini berbeda. Ya setelah ada pendekatan baru ya mantapnya hati, sreknya hati ini. Nah di situ saya merasa bahwa ini adalah calon pendamping saya. Nah di situ saya baru menyatakan cinta. Boleh tahu nggak sih Pak, petikan Pak Gondo waktu nyatain, apakah langsung bilang Lily maukah kamu jadi pacar saya atau gimana Pak? Enggak, saya orangnya to the point. Oh langsung gitu Pak? Iya, saya orangnya to the point. Ya, saya pegang tangannya dan saya katakan I love you. Wah, soalnya sahabat langsung pegang tangannya langsung I love you. Terus Bu Lily waktu itu jawab apa Pak? Dia tersenyum, dia kaget ya, dan kelihatan dia gembira. Ternyata punya perasaannya sama. Terus akhirnya jalan ya Pak, langsung pacaran gitu aja ya? Iya. Boleh tahu nggak sih Pak berapa lama sih Pak Gondo sama Bu Lily ini pacaran waktu itu? 3 tahun. 3 tahun, lumayan ya Pak ya? Iya. Lama ya. Wow. Iya. Wah ini yang kita bisa tangkap ya. Jadi mungkin zaman dulu sama zaman sekarang agak sama. Jadi ada yang langsung pegang tangan dan bilang I love you, atau dia bertele-tele dulu baru dia ngomong, kamu mau nggak jadi pacarku kayak gitu. Ya saya selalu mengajarkan ya, kepada semua anak-anak didik saya, kaum milenial itu, jangan gampang-gampang menyatakan cinta. Ya, Satu kali kamu mengatakan cinta, ya itu untuk selamanya loh. Dan itu dicatat betul, ditangkap sungguh-sungguh serius loh. Dan perempuan itu kalau dia sudah dengar bahwa aku cinta kamu, itu buat dia merupakan satu kebanggaan gitu. Nah kalau nanti kamu tidak cocok terus pedodel, akan ya repot. Ya benar Pak. Ya repot. Jadi bergaul erat lebih dulu, saling mengetahui keadaannya, karakternya dan lain-lainnya. Bergaul erat lebih dulu gitu. Ya. Kenal dulu ya Pak ya. Mengenal lebih dalam dulu. Ya. Ya mengenal keluarganya tuh tahu semua gitu. Kalau di cuplikan film tuh Pak, cuplikan film Bim nih yang kita pernah saksikan itu kan ada naik motor, Pak Gondo naik motor nih, terus di jalan ada saudaranya Bu Lily terus manggil kayak gitu. Ceritanya gimana sih Pak? Tiba-tiba kok ada di jalan kayak gitu, mau kemana Pak Gondo, sedang mau kemana, terus tiba-tiba ketemu kayak gitu. Saya waktu itu ke Kaliurang. Ke Kaliurang, bersama dengan teman saya. Naik motor sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri, sendiri. Nah, dari Taman Buah itu tempat parkirnya bis itu, situ, tahu saya. Ya, tempat buah itu. Dan lalu saya kembali. Nah, waktu kembali ini lewat di depan vilanya Lily. Ya, waktu lewat di depan itu, itu saya nengok memang ada 3 wanita di situ. Salah satu dari mereka itu nyuitin saya. Kembali ya ini Pak ya, saya iya. Nah saya kaget itu loh. Lah saya ini dasar orangnya itu memang berani. Ya dasar orangnya memang hidup ini adalah perjuangan. Ya saya rem, saya putar sepeda motor saya mampir gitu. Mampir ke situ tadi ya. Mampir ke situ, ya, dan mampir ke situ itu. Nah, yang 2 ini, perempuan 2 ini masuk. Masuk. Yang masih tinggal di situ cuma Lily ini. Nah, saya berkenalan di situ. Pak Gondo nggak nanya, tadi yang nyuitin saya kamu ya? Enggak ya Pak? Enggak. Langsung kenalan. Iya, langsung kenalan saja, to the point saja. Nah, itu awalnya saya berjumpa. Awalnya saya tahu gitu. Ya sinar matanya awal tahu. Iya, dia lembut kayak gitu. Kesederhanaannya ya. Setelah itu berlanjut ketemu lagi Pak. Nah setelah itu 2 bulan setelah itu. 2 bulan, lama ya Pak? Iya. 2 bulan ya. Iya. Nah saya sering ke tempat kos teman-teman saya yang sekolah di Fakultas Kedokteran. Nah tempat kosnya itu di Baciro itu. Dekat dengan Jalan Mawar, rumahnya Lily. Nah, saya ini sedang mencari kos juga gitu. Nah, saya tanya kepada teman saya itu, adakah di sekitar sini tempat kos? Karena saya lihat di Baciro itu suasananya kok baik gitu, lingkungannya rasanya itu kok baik gitu ya. Ada ndak sih tempat kos? Terus teman saya bilang, coba kamu di ujung itu di pertigaan itu kamu tanya
barangkali di situ tuh terima kos gitu. Sebab saya sering lihat itu ada anak-anak sekolah yang keluar masuk di situ gitu. Nah, saya satu sore mampir ke situ, saya ketok pintu, yang bukai pintu kok ini Lili ini. Kaget saya. Iya, kaget saya. Iya, lalu lalu saya ngomong terus terang, saya sedang cari tempat untuk kos gitu. Apa di sini adalah tempat untuk kos gitu. Ya. Ternyata bukan di situ, Pak. Nah, dia suruh saya duduk, ya saya duduk itu. Ya itu omong-omong. Dia cerita kalau dia yang kos di situ itu adalah keponakannya, Pak ya. Keponakan apa? Siapa gitu, lupa saya. Yang kos di situ. Iya. Oh gitu ceritanya. Sampai 2 bulan kemudian ketemu lagi tanpa disengaja ya. Gak ada rencana mau nyari gitu. Ada rencana nggak Pak waktu itu? Wah, saya harus ketemu lagi. Saya mau cari tahu dia di mana kayak gitu. Ada kayak gitu nggak sih, Pak? Iya, saya merasa ini dia baik, wanita yang baik, yang lembut hati gitu ya. Diajak bergaul itu kok enak gitu ya. Nah, sudah lalu kurang lebih 1,5 bulan setelah itu, ya dia datang ke kos saya di Gandean, itu di Akur Optical itu belakangnya itu, dia bukan di Niti Dipurang. Ya, Niti Dipurang. Dia datang pada kos saya, diboncengke oleh ayahnya. Oleh ayahnya gitu. Nah, lalu dia saya keluar ya. Kemudian dia katakan mau ndak datang ke pesta ulang tahun saya yang ke-17 itu. Saya mau. Spesial banget ya. Saya mau gitu. Terus ya, tapi di sini satu kamar saya berdua dengan teman saya gitu. Boleh ndak kalau saya ajak sekalian? Boleh silakan. Nah, itu saya berdua itu datang ke pesta ulang tahunnya itu. 17 ya, Pak ya? Iya, nah pada pertemuan itu dia duduk di sebelah saya. Wah, iya. Spesial banget, Pak. Iya. Padahal waktu itu belum ada kayak pacaran gitu kan, Pak? Belum kan? Belum. Itu baru teman aja ya kan, Pak? Iya. Nah, titik awal pacarannya ya setelah pertemuan itu. Setelah ulang tahunnya. Iya. Setelah itu baru. Iya. Tapi waktu itu saya tahu juga, saya jadi tahu bahwa ada orang seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran juga senang sama dia. Datang juga di situ. Nah, itu masih family. Masih keluarga tapi keluarga jauh gitu. Masih keluarga. Iya. Di situ ada saingan nih kayak. Iya. Aku harus cepet nih. Iya, ibunya itu senang sama dia. Oh gitu. Gitu. Nah, ayahnya senang sama saya. Tadi tinggal kata nih. Iya. Jadi cerita menarik sekali ya kalau ngomongin tentang percintaan gitu. Nah, padahal itu yang persaingan saya itu naiknya udah Vespa yang model baru. Fakultas Kedokteran lagi. Iya. Saya ini ya cuma luntang-luntung aja dengan pakaian yang sederhana, dengan kehidupan yang sederhana sekali ya. Naik sepeda saya. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan yang dilihat bukan itunya kan Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di halaman awal-awal buku Lili ini Pak, ada kisah mengenai istana cinta Lili dan Will. Nah, ada cerita apa nih Pak Gondo? Kenapa kok disebutnya istana cinta? Ya, sebetulnya ya, dalam kehidupan ini semua kan harus dibangun. Ya. Di dalam perjalanan waktu ini, ya waktu itu kan kita itu berada dalam perjalanan waktu. Satu saat putus itu ya pasti. Nah, waktu itu kan berbicara mengenai 3 perkara penting. Yang pertama peluang. Pasti itu Tuhan memberikan peluang. Nah, kita mau meraih peluang itu atau kita kehilangan peluang itu. Ya. Yang kedua, waktu itu berbicara mengenai nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu tidak ditentukan oleh panjang pendek usianya, tapi ditentukan bagaimana dia mengisi hidupnya dari waktu ke waktu. Itu nilai itu ya. Nah, yang ketiga itu semua itu ada recordnya di hadapan Tuhan gitu. Nah,
tiga hal ini, hidup yang dalam perjalanan waktu ini, itu basicnya itu adalah cinta. Baik cinta pada pekerjaan, cinta kepada keluarga, cinta kepada lingkungan, ya semua basicnya itu cinta. Kalau saya berpendapat kita mau bekerja, kita beraktivitas apa saja, ya kita melakukan apa saja, berada dengan lingkungan apa saja, kalau tidak ada cinta di dalam hidup kita ini, itu tidak ada perhatian khusus gitu loh. Ya, tidak ada yang namanya saling tolong menolong, ya, tidak ada yang namanya saling memberi, ya, tidak ada yang namanya saling menutup kekurangan gitu, ya. Dan kalau tidak ada cinta, cinta itu tentu ada dasarnya, yaitu kerendahan hati, karakter. Sebab kalau cinta tanpa karakter yang baik itu hanya di mulut saja. Ya. Cuma ngomong doang. Ya benar Pak. Saya setuju kalau cinta itu memang harus ada kerendahan hati. Nah, saya di situ dikatakan istana cinta. Nah, di dalam saya bergaul dengan Lili ini, nah di situ roh jiwa saya itu terbentuk. Dia rajin ke gereja, dia pendoa, dia punya roh yang baik. Nah, dengan kelembutan hatinya itu membentuk saya. Karena saya itu awalnya keras, ada sombongnya, tegas, dan lain-lain, ada mokongnya itu loh. Ya, nah di situ itu mulai terkikis sedikit demi sedikit itu. Saya belajar dari teladannya dia. Di dalam menghadapi persoalan apa saja, itu nampak kelembutan hatinya itu karena dia punya basic cinta itu. Ya, sehingga dia pada waktu dia membangun keluarga, membangun kehidupan, entah bersama siapa saja, ya itu basic cinta. Dan itu yang terteladan dalam hidup saya sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya, saya melayani kalau tidak ada dasar cinta, ya. Sia-sia ya Pak ya. Iya. Nah, apalagi kita harus cinta kepada Tuhan ya Pak. Iya. Pada semuanya itu. Setiap saya khotbah, setiap saya melayani, sebelum berangkat saya berdoa. Dan dalam hati saya, ini semua ini nanti bisa masuk surga Anda. Gitu loh. Ya, kalau ada yang tidak bisa masuk surga ini kan tidak enak dalam hidup saya ini. Gitu loh. Tapi kalau semua bisa baik, sempurna masuk ke surga, itu kan wah, satu hadiah yang besar buat saya, satu kepuasan gitu. Saya juga baca di dalam buku Lili ini Pak, Pak Gondo dan Bu Lili ini mempunyai tekad untuk mengasihi banyak orang, memberikan apa yang Pak Gondo dan Bu Lili bisa lakukan, melayani banyak orang. Apakah itu juga termasuk yang Pak Gondo nyatakan tadi, cinta tadi? Iya, jadi saya ini kagetnya ya. Waktu acara-acara pemakaman, waktu pertama kali di PUKY itu yang datang itu ribuan. Wow, Iya. Lalu kita sampai menyewa tempatnya itu, sampai hampir seluruh tempat itu kita sewa semua, kebetulan kosong. Jadi ada 5 ruangan itu kita sewa semuanya. Padahal peraturannya itu tidak boleh lebih dari 2 ruangan, tapi diberi. Karena saya dulu juga menjadi pengurus daripada PUKY itu. Ya, nah diberi 5 ruangan. Nah, satu ruangan yang paling besar itu, isinya adalah orang-orang yang sangat sederhana, ibu-ibu, bapak-bapak, yang sangat amat sederhana. Dan mereka itu tidak hanya datang dari kota Jogja, dari desa-desa, bahkan ada yang dari luar pulau. Saya kaget betul. Dan mereka menangis sepanjang waktu itu, nangis. Mereka naikkan pujian, naikkan dengan netesin air mata, ada teriakan. Saya dengar itu semua. Saya kaget gitu. Duh, kok bisa tuh seperti ini gitu ya. Nah, lalu pada waktu sudah semua selesai ya. Nah, saya itu mulai menata kembali keuangan ya, berapa uangnya yang dia simpen ya, perhiasan dan lain sebagainya. Saya lebih kaget lagi. Karena sisa uang yang ada pada dia amat sangat sedikit sekali. Padahal uang yang saya berikan itu kalau dihitung
selama sekian tahun ini maaf kata dengan segala kerendahan hati, itu bicara miliar, saudara. Ya, di mana uang ini? Saya cek ke bank-bank itu, aduh sisanya sedikit sekali. Ya, lalu saya temukan satu buku catatan, itu cuma kode-kode diberikan kepada si A, si B, si C, si D dan seterusnya ini. Ya, nah lalu siapa ini yang memberikan? Ya, nah diantaranya ditemukan itu adalah supir saya yang jadi supirnya dia juga. Nah dia yang mengirim ke bank itu, dia mengirim ke kantor pos apa itu dia. Ya, coba dia katakan, tapi saya tidak mencatat Pak, saya hanya disuruh saya lakukan itu. Ya, ada yang lagi yang lewat si A, si B, si C, si D dan seterusnya, juga ada yang kepada keluarga. Wah, itu saya kaget. Ya, nah saya memang punya, ya katakanlah dosa lah gitu, karena saya itu jarang sekali membelikan perhiasan buat dia. Meskipun saya punya uang, jarang sekali. Ya, nah saya hanya memberikan uang gitu ya. Mungkin dia beli sendiri perhiasannya. Nah saya waktu buka semua kotaknya, isinya yang perhiasan itu, waduh, 90% itu perhiasan imitasi. Wah, saya netesin air mata betul. Waduh, saya menyesal kau sampai seperti itu. Ya, jadi yang dia wariskan itu adalah warisan kepada kerajaan sorga. Dia bantu orang-orang apapun agamanya, apapun sukunya, berapapun usianya. Dia berikan semuanya itu. Nah, lalu waktu ada satu lemari kecil di sebelahnya itu, di ruang ganti itu, nah kami bersama anak-anak kan sudah mulai buka-buka semua. Nah ditemukan bahan kain untuk jas itu mungkin ya, karena itu berapa meter itu cukup untuk jas sama celana gitu loh. Nah di situ ada tulisan kecil gitu untuk pendeta Walgito. Wah, kaget saya. Iya, belum sempat diberikan. Lalu ada satu barang yang sudah dibungkus rapi gitu, dia sudah tulis itu untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Dia tidak sempat memberikan. Ya, lalu ditemukan di dekat laci kecil itu ada satu amplop yang isinya itu surat. Ya, nah tulisannya itu sulit untuk dibaca karena sudah derdek itu tulisannya. Nah ditujukan kepada Sheila, ya anak saya satu-satunya yang perempuan. Ya, ditujukan kepada Sheila. Dia ungkapkan cintanya pas pada hari ulang tahunnya Sheila. Ya, lalu dia bungkuskan tas gitu. Ya, tapi belum sempat rapi. Nah, saya ingat tas itu dibeli pada waktu di Hong Kong kalau saya tidak salah. Nah, dia bisikin saya, kami pinjam uang ini buat beli tas ini. Ya, tapi dia tidak mengatakan untuk Sheila. Mahal. Ya, saya bilang nggak usah pinjam, saya belikan saja. Gitu. Nggak pinjam. Setiap bulan dia taruh uang di atas meja tulis saya itu untuk bayar nyicil, gitu nyicil gitu. Waduh. Nah ternyata itu adalah hadiah untuk Sheila pada ulang tahunnya. Terus ada uang 5 juta untuk hadiah ulang tahunnya Sheila. Ya, nah belum sempat dimasukkan di amplop itu, tapi dia tulis di situ ini uang buat Sheila. Itu hadiah ulang tahunnya. Wah, sudah dipersiapkan. Iya, jadi sampai pada waktu sakit pun dia mempersiapkan, dia beli HP untuk siapa, dia berikan, dia titipkan. Pada waktu sakit itu tetap dia lakukan itu. Ya, dia suruhan si A, si B, si C untuk memberikan dan seterusnya itu. Nah, dia memimpin persuan doa mawar itu yang isinya itu adalah ibu-ibu yang sudah lanjut usia, pendoa-pendoa itu diopeni kabeh itu, dipelihara semuanya, disayangi semuanya. Iya.
setiap hari Selasa sama Jumat kan dia berangkat ke Bukit Doa Malta, ketemu dengan pendoa-pendoa itu. Ya. Nah, setiap bulannya itu dipelihara dia sama dia gitu. Nah, ini satu teladan yang sampai sekarang saya teruskan. Wujud cinta yang besar sekali ya, Pak. Gak cuma Iya. ngomong aja, Iya. tindakan Jadi semua. wujud cintanya itu ada. Gitu. Dan dirasakan sama Iya, banyak orang. iya. Sampai akhirnya keluarganya emang satu persatu itu bertobat. Iya, iya. Oke. Ini sekali, mengharukan sekali cerita ini. Itu saudara sahabat Bahana bisa mendengarkan langsung lewat podcast ini. Berbahagia sekali. Dan ini saya ngobrol tadi tentang tulisan, tadi sebenarnya saya sudah mau singgung Pak, tentang surat yang Bu Lili mau sampaikan kepada Mbak Sela, ada di CDPH waktu itu dituliskan bahwa Bu Lili mempunyai tradisi, menciptakan suatu tradisi di dalam keluarga, yaitu setiap anggota keluarga yang berulang tahun wajib untuk kayak kita ngasih hadiah terus dikasih tulisan surat kayak gitu. Terus Bu Lili menciptakan tradisi yang baik sekali di keluarga itu. Sampai terakhir surat yang ditulis adalah untuk Mbak Sela. Dan itu menurut saya itu tradisi yang itu mengharukan sekali untuk sebuah keluarga. Jadi ulang tahun misalnya hari ulang tahun Pak Andi, semuanya untuk Pak Andi gitu. Jadi merasa diperhatikan. Dia suka buat puisi. Oh iya. Dan puisinya tuh indah-indah, bagus-bagus puisinya. Untuk anak-anak juga ya Pak? Dan itu diberikan kepada saya terutama dan juga kepada anak-anak gitu. Nah, puisi-puisi itu saya balas. Saya juga senang bikin puisi. Saya balas gitu. Nah, dia kumpulkan puisi yang dari saya itu dikumpulkan. Itu sekian tuh setebalnya itu lebih dari 5 cm itu. Ya, sebelum dia dipanggil pulang, dia titip kepada anak saya, nanti surat-surat cinta dari papi ini dimasukkan ya, si petinya mami dimasukkan. Dia sudah pesan itu. Jadi dimasukkan oleh anak saya, tapi saya copy. Kopinya yang saya masukkan. Aslinya saya simpan. Iya, tadi sempat dimasukkan terus nggak punya kopian ya. Iya. Nah, itu puisi-puisinya bagus-bagus, itu ditulis di Cahaya di Penjuru Hati, ada di novel Lili, novel Wim ada. Iya, benar. Saya baca puisinya sih. Puisinya emang bagus banget. Tapi sebagian kecil yang bisa dimasukkan. Tidak semuanya ya Pak ya. Ya, mungkin satu saat mungkin perlu ditulis dengan isinya puisi-puisi itu. Kumpulan mungkin puisi, bisa itu Pak. Kumpulan puisi cinta. Kumpulan puisi kasih. Kumpulan puisi bahwa hidup ini memberi. Dan dengan cinta ya Pak. Dan dengan basic cinta. Saya melihat dari situ Pak Gondo sama Bu Gondo sudah menikah sudah lama, 40 tahun lebih, tapi masih suka surat-suratan, romantis sekali gitu. Ini so sweet banget loh. Sudah menikah, sudah punya anak, bahkan saya sudah menjadi cucu ya, masih surat-suratan. Zaman dulu masih surat-suratan ya Pak, masih sempet ya gitu loh, padahal ketemu setiap hari juga kayak gitu. Tanpa dasar cinta, tidak mungkin itu terjadi. Itu tadi. Oleh karena itu, setiap malam sebelum tidur, saya bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Berdua ya Pak ya? Wow, romantis sekali. Waktu dia sakit, saya berjuang betul-betul. Betul-betul berjuang. Waktu dia sakit yang pertama. Ya, itu saya betul-betul berada di sampingnya terus ya Pak. Berjuang betul-betul untuk merawatnya, mendoakan. Oke, ini keren sekali. Terus ini Pak, saya pengen tanya yang ini. Banyak orang yang bilang kalau misalnya orang sudah nikah ya Pak, nanti kalau udah nikah pasti berubah dia. Dulu dia emang perhatian sama kamu, nanti kalau udah nikah berubah itu semua. Apalagi nanti kalau kamu sudah punya anak, tambah berubah. Ada kata-kata orang seperti itu Pak. Banyak yang terdengar. Nah, kalau menurut Pak Gondo, Bu Lili dari semenjak menikah dengan Pak Gondo, menjadi ibu, bahkan pernikahan Pak Gondo sama Bu Lili sudah 40 tahun lebih. Apa yang berubah Pak dari Bu Lili? Begini ya, sebetulnya memang banyak cerita. Ya, dari satu kehidupan yang sederhana sekali orang menyatakan cinta. Tapi pada waktu dia mendapat kehidupan yang lebih baik, kaya lah, menjadi kaya, itu ada yang mengatakan cintanya makin luntur. Itu Pak. Kata-kata yang itu banyak itu yang berkata seperti itu. Saya tidak. Saya membangun cinta dari roh jiwa saya yang berlandaskan kebenaran akan firman Allah.
berlandaskan takut akan Tuhan, makin hari saya makin mencintai. Dan itu bisa dibuktikan pada waktu dia menderita sakit ya. Saya ini setiap hari tidur itu ya paling total itu hanya sekitar 4 jaman. 4 jam sehari tidurnya. Ya, saya bangun, saya berlutut berdoa, bangun berlutut berdoa, pagi, siang, sore, malam saya berlutut berdoa. Ya, sampai lutut saya, bagian kaki saya itu hitam-hitam gitu karena apa? Karena saya berlutut, saya berdoa betul. Waktu itu saya kuat untuk berlutut, sekarang nggak begitu kuat. Ya, saya berlutut berdoa, saya minta kepada Tuhan mujizat kesembuhan ilahi, dan saya jagai dia. Waktu dia sakit itu, saya mandiin, buang air besar, saya nyeboin. Ya, oleh dokter dikasih pencahar, kadang-kadang tidak sengaja keluar kotoran di celananya. Saya yang cuci sendiri, tidak saya serahkan pembantu, tapi saya cuci sendiri. Itu saya lakukan karena saya cinta. Ya, jadi ada yang mengatakan justru pada waktu sakit itu ya sudahlah, sudah waktunya. Ya sudahlah, nanti ya tentu ada gantinya. Ada yang mengatakan begitu, ada. Saya tidak. Saya tidak. Sampai detik ini pun tidak ada tersirat dalam hati saya untuk menikah lagi. Tidak ada. Lah bayangkan ya, bayangkan aja ya. Kalau saya menikah lagi ya, kalau saya makan, biasanya yang duduk di sebelah saya itu Lili, sekarang diganti orang lain. Tega apa tidak? Kalau saya tidur, sebelah saya itu ada Lili, sekarang diganti orang lain. Tega enggak? Ya. Kalau saya berdoa, sebelahnya biasanya ada Lili, sekarang diganti orang lain. Kalau buka lemari pakaian, itu ada pakaian-pakaiannya dia, baunya masih khas dia, sekarang diganti dengan pakaian orang lain. Tega enggak? Itu saya tidak akan tega. Ya, bagaimanapun saya tidak akan tega itu. Karena dasarnya adalah cinta. Dan saya buktikan itu sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya, Pak. Iya. Lalu orang yang menikah lagi pasti hubungan dengan Tuhan itu ada gangguan. Pasti ada gangguan. Tuh sekarang menikah lagi itu tujuannya apa? Salah satunya yang kelihatan itu kan masalah seksual. Iya. Pasti hubungan dengan Tuhan itu ada gangguan. Putus enggak, tapi ada gangguan. Yang ketiga, hubungan dengan keluarga pasti akan terganggu. Pasti akan terganggu. Yang keempat itu pasti ada masalah soal keuangan. Ya mesti bagi-bagi itu. Iya, gitu. Nah, saya ini enggak tega semuanya. Karena cintanya. Ya, jadi cinta kepada keluarga itu penting. Itu vital. Ini kan akhir zaman. Ya, kita ini perjalanan waktu yang satu saat perdodol itu ya. Ya benar, Pak. Jadi pernikahan bagi Pak Gondo ini sifatnya kekal. Kekal. Janji nikah. Waktu diberkati, yang diterima itu sifatnya kekal, bukan sementara itu. Ada yang bilang sementara ya, Pak? Oh iya. Ada yang bilang ini ada waktunya. Waktunya Tuhan akan terjadi, enggak. Kita sendiri Pak Gondo mantap dengan prinsip ini, kekal sampai selama-lamanya gitu Pak ya. Iya. Oke, wow, mantap sekali nih Pak. Nah, pada frame kedua, jadi saya menyimpulkan Pak, di buku Lili kita ini yang merah ini ada 3 frame besar yang dibahas. Yang pertama Istana Cinta, kemudian mengenai kematian, dan yang 3 adalah bagaimana hidup setelah itu semua. Nah, pada frame ini yang kedua ini Pak, yang kematian ini saya tahu ini adalah dark time. Ini adalah kisah kelam dalam keseluruhan kisah yang ada juga di CDPH. Dan ketika saya baca itu ya nggak mungkin kalau nggak menangis. Kalau orang normal pasti menangis, nggak mungkin nggak. Karena bagaimana penggembaran Albertine Endah ini itu benar-benar seperti nyata. Bagaimana saat itu Pak Gondo menghadapi kenyataan pahit Pak, harus berpisah secara fisik dengan Ibu Lili, dengan perantaraan mimpi yang dialami oleh Mbak Sheila. Bagaimana sampai akhirnya Pak Gondo menghadapi itu, kemudian bangkit dari itu. Apa yang Pak Gondo lakukan secara dalam kehidupan itu waktu ketika mendapat kejadian yang tidak mengenakan itu Pak? Sampai detik-detik terakhir pun saya masih berjuang minta belas kasihan Tuhan. Sampai pada detik-detik terakhir pun saya masih punya keyakinan bahwa mujizat itu Tuhan berikan.
dan saya berjuang sungguh-sungguh. Ya, tapi pada saat-saat yang terakhir, menjelang yang terakhir itu, ya, nah di situ saya melihat bahwa sesuatu yang berat itu pasti terjadi. Jadi pada waktu saya mengucapkan selamat jalan, Mami Lili, saya akan berjuang untuk menjaga anak-anakmu semua, dan kita akan bertemu nanti di sorga. Saya akan teruskan perjuanganmu. Pada waktu saya ucapkan itu sepertinya roh jiwa saya itu seperti ikut melayang. Itu sepertinya tuh separuh dari raga saya ini seperti ikut terbesit keluar. Lemes betul saya. Itu adalah titik-titik di mana saya menghadapi satu situasi dalam hidup saya yang amat sangat berat. Untuk melepaskan itu amat sangat berat sekali. Kalau saya tidak dipegang itu pingsan betul saya. 1 minggu setelah itu saya di kamar itu saya pingsan jatuh. Karena 1 minggu Pak? Iya, karena kesedihan yang amat berat. Iya, karena ditinggalkan itu, kesedihan yang amat berat. Iya. Setelah pemakaman, ada seorang pendeta datang, Pak Gondo, kalau mau menikah lagi nggak apa-apa loh, nggak dosa. Saya bilang ngocom gawe perkara. Ya, berapa hari lagi datang lagi seorang pendeta. Beda lagi Pak? Ya, beda lagi. Dia bawa firman, lalu dia mengatakan kalau mau menikah lagi, ya untuk menghibur, untuk mendampingi, tidak apa-apa. Pak Gondo bilang apa? Saya bilang ada yang mendampingi saya, yaitu Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang bekerja mendampingi saya lewat seluruh keluarga saya, dan itu saya pegang. Dan sampai sekarang pun anak-anak saya care, peduli pada saya semuanya, keluarga saya juga, dan banyak pendoa mendoakan saya. Jadi tetap kuat ya Pak Gondo ya. Sampai sekarang. Yang paling penting, di dalam basic cinta itu ada sejahtera dan sukacita. Tidak terpaksa, tidak ada motivasi lain. Cinta. Cinta ya. 2S nih, sejahtera dan sukacita. Basic cinta yang dasar ya. Oke, nah ini kalau dari puisi tadi, kita ngomongin puisi Bu Lili, kan banyak Pak. Favoritnya Pak Gondo yang pas apa sih Pak? Yang menyatakan dalam puisinya itu mengenai kesetiaannya, mengenai kebahagiaannya, mengenai cintanya yang dia ungkapkan, itu yang buat saya amat sangat menyentuh hati saya. Dari semua puisinya Bu Lili. Ada di dalam cuplikan sini ya Pak ya? Ada sedikit-sedikit ya. Dan di buku Lili juga ada. Di Cahaya Penjuru Hati banyak ya. Ada beberapa ya. Ada beberapa. Saya juga baca, sekali nih. Jadi favoritnya Pak Gondo ketika menyatakan cintanya kepada Pak Gondo. Dan itu saya baca terus loh. Setiap hari Pak? Enggak, tapi sering itu saya baca. Terus. Sering saya baca. Pengingat gitu ya Pak? Sampai sekarang ya, sampai sekarang saya masih sering menetesin air mata. Saya kalau baca lagi juga menetesin air mata sih Pak. Karena mengenang kelembutan hatinya, kesederhanaannya, mengenang akan cintanya, mengenang akan perhatiannya, mengenang buah-buah kasihnya. Itu sampai sekarang. Sering. Ya, tadi malam aja masih saya netesin air mata, saya berdoa. Tadi pagi selalu ingat dalam doa ya Pak ya. Mengingat detik-detik terakhir, mengingat saat-saat yang mau berangkat ke Singapura terakhir tuh untuk transplantasi liver itu. Ada kata-kata Bu Lili tentang liver itu, jangan sampai ngomong sama Pak Gondo ya, Wib, jangan sampai kamu menyuruh orang lain untuk melepaskan livernya untukku. Saya tidak akan tega. Itu saya ingat sekali kalimat yang ada di dalam buku itu. Dia tidak mau. Ada beberapa orang yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi donor, tapi dia menolak. Benar sekali, saya baca itu. Itu wow, sampai ada kalimat kayak gitu, betapa sangat strong itu dan baik sekali, lembut sekali hatinya Ibu Lili. Itulah obrolan kita hari ini mengenai bukunya Bu Lili, Love in My Life, Love in Pak Gondo Life. Karena itu adalah cinta sejati, cinta kekalnya Pak Gondo. Jadi kalau pengen tahu isinya lebih banyak lagi, quotes-quotes apa, puisi-puisi apa yang ada, jangan lupa dapatkan bukunya
Lily Love in My Life, bisa sahabat Bahana semua pesan lewat yang ada di bawah sini. Nanti silakan bisa langsung hubungi untuk pemesanannya. Terima kasih Pak Gondo sudah ngobrol bersama saya. Terima kasih sahabat Bahana sudah menyaksikan obrolan kami mengenai Lily Love in My Life. Pak Gondo ada yang mau disampaikan mungkin untuk sahabat Bahana semuanya? Ya, saya berpesan. Pada waktu saya memberkati pernikahan. Ya, sebelumnya kan saya konseling lebih dulu. Ya, awalnya saya tanya, kamu itu betul-betul jatuh cinta? Betul-betul cinta. Ya, andai kata kemarin dulu kamu berubah pikiran karena lihat orang lain kok lebih indah, lebih cantik, terus kamu berubah pikiran, sekarang aja putusnya. Nggak usah diteruskan. Saya bertanggung jawab dan tak uruskan putusnya. Waduh. Daripada diteruskan bikin repot di belakang hari. Serius nih Pak. Ya, jadi itu awalnya. Sungguh kamu cinta. Oleh karena itu kalau saya konseling yang terakhir, ayah ibunya saya ajak datang. Berdua ayah ibunya datang sama-sama bicara. Tentang keseriusan cinta. Karena ini tidak main-main ya Pak, sifatnya kekal. Oleh karena saya pesan terutama kepada kaum muda yang akan menjelang pernikahan atau akan berumah tangga, basic cinta itu, tapi cinta yang tulus, cinta sejati, cinta yang punya karakter yang baik, cinta yang didasari oleh kebenaran firman. Terima kasih Pak Gondo untuk pesan-pesan yang untuk sahabat Bahana semuanya. Oke, untuk closing Pak Gondo tadi sudah memberikan kita pesan untuk kita pahami bersama dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Terutama untuk teman-teman saya yang masih muda seperti saya. Pak Gondo juga masih muda, semangatnya. Dan kita semua akan menebarkan cinta untuk sesama kita dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Pak Gondo. Terima kasih sekali lagi juga sahabat Bahana semuanya. Dan I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa klik like dan juga follow kami di Instagram Bahana Magazine dan subscribe ke YouTube channel ini dan juga nyalain notification-nya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan kalau Bahana Channel upload video yang baru. Oke, saya Yemima Alvin dan Bapak J.H. Gondo Wijoyo pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Stay healthy, stay safe, and God bless you all. God bless you all.